Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam menjalankan perintah Allah berupa sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita sudah kerjakan, ibadah yang sudah kita tunaikan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan fadilahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subh fi jamaah faka'annama shalla al-lail kullah atau kama qala. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia seolah-olah melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail satu malam suntuk. Mugi-mugi mawon ibadah salat subuh yang sudah kita kerjakan mendapatkan fadilah seperti kita melaksanakan qiyamul lail satu malam penuh. Allahumma amin. Shalawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan mulia, uswatun hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sangat mulia seperti ini setidaknya kita insyaallah mendapatkan fadilah sebagaimana yang disebutkan dalam suatu keterangan hadis. Nabi Muhammad bersabda, man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah atau kama qala. Tidaklah sekelompok kaum yang kumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid kaum muslimin, yang aktivitas mereka apa? Yatluna kitaballah. Mereka membaca firman Allah, mereka membaca hadis-hadis Rasulullah, wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka berusaha saling mengkaji, saling mentadabbur ayat yang disampaikan tadi, melainkan kata Rasulullah illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Gusti Allah akan menurunkan kepada mereka napa? As-sakinah. Napa bapak-bapak? As-sakinah, ketentraman, ya, ketenangan jiwa. Ya. Sing utange akeh lali utange. Ketika di majelis niku, bareng keluar dari majelis eling utangku si akeh. Ya. Jadi ketika kita kumpul di salah satu masjid dengan aktivitas tadabbur ayat, mentelaah Al-Qur'anul Karim, niki akan mendatangkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Gusti Allah akan meliputi rahmatnya kepada kita semuanya. Kita termasuk golongan-golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Makhluk-makhluknya Allah yang mulia, yaitu berupa para malaikat niku berbondong-bondong di majelis niki. Ustaz buka ketok, mungkin malaikat niku termasuk barang gaib. Tapi ketika kita meyakini apa yang disabdakan Rasulullah dan hadisnya hadis sahih, maka kita
harus percaya dan mengimani hal tersebut, meskipun boten bisa dilihat oleh panca indera. Yang terakhir di antara keutamaan majlis-majlis mulia seperti ini, kenapa? Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Gusti Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hamba-hamba seperti kita niki di makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat Allah dan yang lainnya. Nggih, mugi-mugi mawon para jamaah yang dirahmati Allah, duduknya kita niki sambil nanti menunggu waktu syuruk. Kemarin saya diingatkan, Ustaz, nanti kalau waktu titit minta tolong diberhentikan kalau kita sebagian takmir dan sebagian pengurus juga mengurusi agenda dakwah lainnya di Sidoarjo seperti ini. Nggih, insyaallah. Nggih, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kemarin dari takmir meminta untuk ngisi, kemudian saya tanya-tanya nopo tentang akhlak. Akhirnya nggih saya cari-carikan kitab. Alhamdulillah ketemu kitab niki. Naminipun Mausu'atul Akhlak ya. Ensiklopedia tentang akhlak. Terus akhlak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Seperti yang kita sampaikan tadi, insyaallah kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang akhlak. Sebelumnya di sini musannif ya, pengarang kitab ini menyebutkan tentang pengertian akhlak. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim ya. Al-akhlak niku qala Ibnu Mandzur ya. Ibnu Mandzur niki seorang ahli bahasa ya. Beliau juga ahli bahasa, punya kamus ya seperti niku. Beliau menyampaikan wa fit tanzil ya. Akhlak niki punya pegangan atau dasar kata dari Al-Qur'anul Karim tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim ya, surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung. Nah niki dados Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai uswatun hasanah kita ya, kita sebagai umatnya layak dan harus mengikuti beliau. Karena beliau secara kompetensi, secara akhlak beliau nomor 1. Terus ibaratnya kalau kita ingin selamat ya, mengikuti orang yang sudah sukses. Jangan sampai kita niku mengikuti orang sing boten sukses. Sinten yang sudah sukses akhlaknya? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah direkomendasikan oleh Gusti Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang sangat istimewa. Maka kalau saya panjenengan ingin memiliki akhlak yang istimewa, maka panutannya nggih Rasulullah, bukan yang lain-lain. Kalau ada tokoh-tokoh yang lain itu sebagai tambahan mawon, tapi akhlak yang paling sempurna adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Ibnu Mandzur, ya, dados khuluq di sini niku artosipun bentuk mufrad atau tunggal yang jamaknya akhlakun ya, akhlak. Dados kalau saya panjenengan mendengar kata akhlak niku kata banyak, menunjukkan banyak. Nek bahasa Inggrisnya apa, Pak? Singular, nggih. Plural, nggih, plural. Banyak. Jamak kalau bahasa Arabnya jamak. Bentuk banyak. Kata tunggalnya adalah al-khuluq ya, al-khuluq. Yang di sini diartikan kata beliau ad-din ya. Maksud akhlak di sini adalah agama Islam. Wa tab', dan maksud dari tab' di sini adalah tabiat, wasajiyah dan watak. Nah niki terus secara umum akhlak niku adalah di agama Islam niku sendiri, dan juga tabiat, dan juga watak. Kemudian musannif di sini juga menyebutkan apa dasar dalam mengambil akhlak niki sebagai pedoman. Terus kita sebagai orang Islam, pijakan kita melakukan akhlakul karimah niku dikali. Yang pertama yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
yang kedua dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa yang dari Al-Quran? Nah, beliau sebutkan di sini, di antara ayat yang beliau sebutkan tentang akhlak adalah contoh perintah Gusti Allah memerintahkan kepada kita di surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, ya'muru bil 'adli, beliau memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, wal ihsan, dan juga agar kita berlaku ihsan atau baik, wa ita'i dzil qurba, dan hendaknya kita memberikan nafkah kepada kerabat kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat keji dan mungkar, wal baghi, dan permusuhan, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan mau'izah, memberikan peringatan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang ingat. Nah, niki dasar dari Al-Qur'an Karim. Adapun dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di antara sabda beliau yang disampaikan oleh istri beliau, Siti Aisyah. Suatu ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Siti Aisyah, ya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad agar kita bisa meniru?" Ya. Apa jawab istri beliau? Kana khuluquhu al-Qur'an. Terus akhlaknya Nabi Muhammad niku nggih Al-Qur'anul Karim. Kalau saya panjenengan ingin melihat bagaimana akhlak Rasulullah, nggih Rasul niku Al-Qur'an yang berjalan di atas muka bumi. Seperti ini. Nah, makanya setiap ayat yang berkenaan dengan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran, gini pula Rasulullah melakukannya. Kalau bentuknya perintah, pasti Rasulullah melakukannya. Nek bentuknya larangan, pasti Nabi Muhammad meninggalkannya. Seperti ini. Nah, kita sebagai umat Islam berusaha, berupaya bagaimana akhlak kita niki nyocoki dengan Al-Quran. Semua terus latihan dan terus berusaha. Ustadz, Nabi Muhammad kan hafal Al-Quran, dan terus menyesuaikan. Kalau saya panjenengan juz 30, bukan 30 juz ada. Nah, juz 30 pun niku kadang lali-lali. Ketuker ya kan. Baca Al-Kafirun bukan mari-mari ini. Kuliah Al-Kafirun, la butuh mata, butuh wala antum abidun. Terus akhirnya padahal akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Muter-muter kadang-kadang ya. Dan terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meniru Rasul, meniru Al-Quran. Kalau kita memang tidak pernah melihat Rasulullah, Al-Quran ini kita baca, kita tadaburi, kita kaji, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Seperti ini. Nah, niku diantara hadis yang menerangkan tentang akhlak. Di hadis yang lain, hadis Imam Ahmad, Nabi Muhammad juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata ta'uha. Dan ikutilah perbuatan buruk, perbuatan awan, perbuatan tidak baik dengan melakukan perbuatan baik setelahnya. Niscaya perbuatan baik niki akan menghapus keburukan sebelumnya. Namanya manusia Bapak Ibu, kita mboten malaikat, kita mboten nabi, ya, kita niku nggih enten hawa nafsunya, ada godaan-godaan yang lainnya. Ketika seorang manusia niki melakukan suatu kesalahan, melakukan sebuah dosa, maka kata Rasulullah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah perbuatan buruk niki dengan melakukan perbuatan baik setelahnya. Napa efeknya? Tamhuha, niscaya perbuatan baik niki akan menghapus kesalahan dosa sebelumnya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Dan pergaulilah manusia, serawunglah dengan manusia dengan menggunakan akhlak yang baik. Nah, niki sebagai perintah bahwasanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk akhlakul karimah. Dalam suatu keterangan ini
perkataan sahabat Ibnu Mas'ud tentang akhlak nih. Ibnu Mas'ud berkata, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad. Terus niki mungkin Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada tabi'in. Sinten tabi'in niku muridé para sahabat. Terus agama Islam niki bisa napa sampai tenggene tanah Jawa, menyebar ke seluruh Nusantara, ke seluruh dunia. Niki nggih berkat jasa-jasa para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya. Coba seandainya sahabat niku Bapak Ibu nek kepingin goleki fadilah Masjidil Haram, madosi fadilah Masjid Nabawi, boten keluar dari Mekah, boten keluar dari Madinah. Kemain nggone Mekah, Madinah. Karena napa keinginan punya fadilah napa salat tenggene Masjid Nabawi kali salat Masjidil Haram. Tapi para sahabat kan punya visi misi bagaimana agama Islam ini harus nyebar ke seluruh dunia. Nah, maka di antara fadilah mereka adalah orang-orang yang pertama kali berjuang untuk Islam. Nah, makanya niki perkataan Ibnu Mas'ud kepada para tabi'in, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdalul ummah. Mereka itu adalah sebaik-baik, semulia-mulianya umat. Aburru maquluban, ya. Mereka mempunyai hati yang paling bagus, paling baik. Wa a'maquha ilman, dan mereka niku mempunyai ilmu yang paling dalam. Ya. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah yang paling sedikit napa takalluf niku berbuat yang napa melakukan sesuatu yang dibuat-buat niku takalluf. Berbuat sesuatu yang dibuat-buat niku takalluf. Ya. Nah, para sahabat niku sedikit sekali yang melakukan hal tersebut. Acting lah gampangannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Gusti Allah niku bener-bener milih para sahabat agar mereka napa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali iqamati dinihi, dan Gusti Allah memilih para sahabat agar agama Islam ini bisa tegak, bisa terkenal dan bisa tersebar di santero jagat. Fa'rifu lahum fadlahum, maka hendaknya kalian wahai para tabi'in, ya, kenalilah mereka, kenalilah keutamaan mereka, ya. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Ikutilah napa? Nggih tadi atharnya jejak. Ketika ada orang yang berjalan di padang pasir, kan ana teracak ya Pak nggih. Nah, athar niku berarti kita mengikuti jejak orang tersebut, niku athar. Maka ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah, ya, semampu kalian agar kalian bisa mengikuti akhlak-akhlak mereka dan mengikuti perjalanan hidup mereka. Terus kalau saya panjenengan ingin mencari sosok, ya, setelah Nabi Muhammad, ya, sosok para sahabat. Nah, ini berarti konteksnya karena seorang sahabat mungkin yang sudah sepuh menyampaikan kepada murid-muridnya para tabi'in, menyampaikan, nek kepingin selamat ikuti napa jalan para sahabat dan ikuti cara hidup mereka seperti ini. Fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim, karena mereka sesungguhnya berada di dalam napa petunjuk yang lurus. Nah, makanya Rasul memberikan napa keutamaan kepada para sahabat generasi awal. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, ya, adalah masa saya, zamannya Rasul dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, zamannya tabi'in, muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, setelah tabi'in, yaitu tabi'in. Nah, niki kata para ulama, niki adalah 3 generasi awal yang paling bagus dalam beragama. Maka kita harus mengikuti salafus soleh, landasannya hadis tadi. Nggih, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan tentang agar kita semangat dalam berakhlakul karimah, ya. Beliau di sini menyebutkan tentang fadilah, ya. Fadilah
atau keutamaan-keutamaan akhlakul karimah. Sebelum di sini menyampaikan fadilah, musannif menyebutkan hadaf, tujuan kita berakhlak. Kenapa kita harus berakhlak? Kata beliau, al-hadafu minal iltizam bil akhlaq indal muslim huwa irdaillahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari seorang muslim untuk berakhlakul karimah, komitmen untuk bisa berakhlakul karimah adalah untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Wala yabtaghi batatan an yakuna hadafuhu madhan linnas. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk mencari pujian dari manusia. Nah, terus saya panjenengan melakukan kebaikan, melakukan akhlakul karimah dengan tonggoe, dengan jamaah, dengan teman-teman, bukan mencari agar mereka simpati kepada kita, tapi ketika melakukan ini untuk benar-benar mencari ridhoi Gusti Allah. Nek kita mencari ridhoi Gusti Allah, nanti kok disanjung, nah niku sebagai tambahan mawon. Tapi intinya adalah kita yang nopo ketika berakhlak niku benar-benar mencari ridhonya pun Gusti Allah. Jangan sampai kita mencari ridhonya makhluk. Seperti ini. Wa kadzalika la yanbaghi lil aqil ay yakuna hadafuhu min wara'i dzalik al-kasbul mahdi faqat. Dan juga jangan sampai ketika kita menampakkan akhlakul karimah kita mencari materi. Koyok cek punya agar orang memberi kita, agar kita disanjung orang, secara materi kita dapatkan ketenaran dan yang lainnya. Boten, semuanya harus dilandasi napa untuk mencari ridhonipun Gusti Allah. Harus ikhlas. Nek kita berakhlaknya niki cek ketok-ketoke napa tiang sae. Nah niki namanya riya. Boten karena Gusti Allah. Nah, kemudian disebutkan di sini min khilali alaqatin hasanah Jadi akhlak-akhlak tadi terbingkai bagaimana kita punya hubungan baik dengan walidain, dengan kedua orang tua, wal abna dengan anak-anak kita, wal azwaj dengan pasangan kita. Tentu saya dengan panjenengan yang sudah berkeluarga, yang sudah punya diberi keturunan, bahkan di antara panjenengan mungkin ada yang sudah beri putu, cucu. Bagaimana akhlak kita terhadap mereka? Dengan pasangan kita bagaimana, dengan orang tua kalau masih punya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, bagaimana akhlak kita, dengan anak kita, dengan cucu kita bagaimana, ini diatur dalam Islam. Wal arham, dan juga dengan kerabat-kerabat yang mempunyai silaturahim, hubungan darah. Wal jiron, dan juga dengan tetangga-tetangga kita. Wal jamil muslimin, dan dengan seluruh orang Islam. Boten tenggane masjid niki mawon, di Palestina sana saudara-saudara kita yang dizalimi juga terus, meskipun kita tidak bisa membantu banyak dengan materi dan yang lain, minimal doa harus kita panjatkan terus agar mereka mendapatkan pertolongan Gusti Allah, agar mereka diberikan kesabaran, ketabahan, yang syahid mudah-mudahan diterima Allah dan semoga mendapatkan kemenangan. Karena kita yakin seyakin-yakinnya dalam keterangan hadis, besok orang Islam yang di Palestina akan menang, Pak. Akan menang. Buktinya namo, ada banyak hadis Nabi Muhammad di antara tanda-tanda hari kiamat nanti, orang Yahudi niku, orang Yahudi niku akan diburu, akan dihabisi oleh manusia. Karena mereka boten manusiawi. Sampai disebutkan dalam keterangan hadis, saya lupa redaksinya. Bukan sekedar manusia saja yang saling membantu, benda-benda padat, benda-benda mati ini sakit ngomong. Disebutkan dalam suatu keterangan ketika ada orang Yahudi yang bersembunyi, di bebatuan, batunya ngomong, ya Muslim, wahai seorang Muslim, belakang saya ada Yahudi, uktulhu, bunuh dia. Ada pohon juga sama, seluruh pepohonan bisa ngomong, wahai Muslim, di pohon di tempat saya ini ada Yahudi yang bersembunyi, bunuh dia. Kecuali satu pohon, kata Rasulullah, yaitu gharqad. Nah, pohon gharqad ini yang memang tidak bisa ngomong, karena itu kata Rasulullah termasuk pohonnya orang-orang Yahudi. Terus bagaimana interaksi kita dengan Muslim yang lainnya, baik yang di Indonesia atau yang di luar negeri, seperti ini. Dan juga akhlak ini diatur, bukan sekedar terhadap manusia, bahkan bal yata'adda dzalika ilal hayawan wal jamad. Islam juga mengatur bagaimana akhlak kita terhadap hewan-hewan dan
benda-benda yang padat niku wau. Nggih, di sini musannif menyebutkan keterangan bagaimana fadilah atau keutamaan orang yang memiliki akhlak. Semoga saya panjenengan yang hadir di sini terus termotivasi, terus semangat dalam berakhlak, ya, boten bosen-bosen, terus berlatih, ya, karena napa sejatinya kita niku kan terus latihan, terus belajar sampai ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Kita niku minta untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Terus bosan-bosan. Biyen mungkin ketika ya, ketika masih muda belum tahu. Oh, ternyata sekarang tahu. Seperti ini tuh. Boten masalah. Seperti para sahabat yang lainnya kan juga sama. Ketika mereka masuk Islam, ya kan, mu'alaf, para sahabat kan semuanya mu'alaf, Mbak. Karena kan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Para sahabat mu'alaf, ada yang masuk Islam usia 40 tahun, ada yang lebih sepuh dan yang lainnya. Mereka belajar biasa, bukan masalah. Nah, di sini disebutkan beberapa keutamaan akhlak. Yang pertama adalah annaha sababun lidukhulil jannah, bahwasanya akhlakul karimah niku sebagai wasilah, sebagai sebab untuk memudahkan kita mlebet tegene swarga. Mugi-mugi mawon saya panjenengan dimudahkan Gusti Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nabi Muhammad bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah." Saya menjamin, ya, orang yang melakukan itu akan mendapatkan istana di pinggirannya surga. Bagi sinten istana pinggiran surga? Liman tarokal miro wa ingkana muhikkon. Bagi orang yang mau meninggalkan debat, ya kan? Debat sampai berujung muring-muring, ya, sampai antem-anteman, ya. Wa ingkana muhikkon, meskipun dia benar. Nah, orang yang mampu menahan dirinya dari debat, ya kan? Debat yang tidak mencari kebenaran dan yang penting makai hawa nafsu sehingga terjadi pertengkaran, nah, niki dia akan mendapatkan istana di pinggir surga, kata Rasulullah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku, kata Rasulullah, menjamin orang akan mendapatkan istana di tengah-tengah surga, ya, di tengah-tengah surga bagi orang yang mampu tidak dusta, mampu mboten goro, meskipun bercanda. Nah, terus meskipun saya panjenengan guyonan kali rencange, guyonan dengan teman-temannya, jangan sampai kita berdusta. Nabi Muhammad juga senang canda, bercanda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya dalam keterangan ada kisah nih, ada ibu-ibu yang tua disampaikan, "Bu, di swarga niku mboten enten tiyang sepah, mboten enten tiyang lanjut usia." Tiang estri nih wau, ibu-ibu yang sepuh nih wau, mbah-mbah nih wau, mular nangis. Nah, kemudian sanjang ke salah satu istri Rasulullah, menyampaikan, kata Rasulullah tadi di surga tidak ada orang tua, maka saya nangis. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ketahuilah maksud saya di surga tidak ada orang tua. Seluruh orang Islam yang masuk surga akan dikembalikan fisiknya seperti fisik ketika masih muda, usia 30 tahunan. Maksudnya seperti ini, nah, terus Nabi Muhammad juga bercanda, dan yang lain-lainnya, banyak riwayat beliau. Lanjutannya, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu, ya, atau hasuna khuluquhu. Dan aku akan siapkan, kata Rasulullah, ya, istana yang paling tinggi, ya, di dalam surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Nah, ini kan semangat, menyemangati kita agar kita terus berusaha, terus latihan bagaimana akhlak kita yang mungkin kurang sempurna, kita sempurnakan. Bu dengan bojone, bu dengan suaminya, bu dengan anaknya, bu dengan putunya, bu dengan tetangganya, terus kita latihan memperbaiki diri. Terus sebentar Mbak, kok rada serak. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya,
Hadis yang lain, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi Muhammad ditanya tentang sesuatu yang bisa membuat banyak manusia niku mlebet surga. Dados apa ya Rasulullah sesuatu yang bisa membuat kita niki atau banyak manusia masuk surga? Maka kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa tengene Gusti Allah, ajrih tengene Gusti Allah, dan juga akhlakul karimah. Nah, niki yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Gusti Allah. Yang ketiga, yang kedua yang bisa membuat kita semangat dalam berakhlak adalah annaha athqala syai' fil mizan yaumil qiyamah. Akhlakul karimah niku sesuatu yang sangat berat bobotnya ketika ditimbang, Pak. Kita yakin seyakin-yakinnya karena di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah niku di akhirat kelak niku wonten namanya mizan. Mizan niku timbangan, Pak. Timbangan itu di antara fisiknya adalah seperti timbangan kita gitu, mempunyai dua piringan ya. Piringan satu yang bercahaya niki untuk mengukur kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ibadah-ibadah yang pernah kita laksanakan. Piringan yang satunya berupa kegelapan, niki adalah kezaliman ya, kemudian dosa maksiat di sini semuanya. Nah, ketika nanti di hari kiamat, orang yang punya akhlak yang terbagus, yang bagus akhlaknya, niki bobotnya sangat wabot, sangat berat sekali. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang di dalam mizan ketika ditimbang yang lebih berat dibandingkan akhlak yang baik. Nah, makanya ini juga memberikan motivasi kepada kita ya, karena kita ingin timbang kita kelak timbangannya abot, berbobot ya, jangan sampai timbangan kita ringan. Nah, nek bobotnya abot kebaikan kita, insya Allah niku sebagai tanda melebet swarga. Tapi nek keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya, niki alamat neraka. Makanya di surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terus sinten mawon sing abot kebaikannya, maka dia mendapatkan ridha dari Allah SWT. Barang siapa yang berat keburukannya, dia kembalinya ke neraka hawiyah. Nah, seperti ini. Nggih, niku yang kedua. Terus akhlakul karimah bisa sangat memberatkan mizan atau timbangan kita kelak di hari kiamat. Berikutnya yang nomor 3 di antara keutamaan akhlak adalah annaha tudha'af al-ajr was thawab. Sesungguhnya akhlakul karimah niku saged melipat gandakan pahala, Pak. Menikel-nikelkan pahala. Nah, sebagaimana kalau saya panjenengan sedekah, ini kan dilipat gandakan nggih. Nah, sama, akhlakul karimah ini juga akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, seperti ini. Napa hadisnya? Ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nabi Muhammad bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatu qa'imil lail wa sha'imin nahar." Ya. Sesungguhnya seseorang sungguh dia akan menjumpai ya, dengan akhlaknya yang bagus niku wau darajati qa'imil lail, saged menjumpai derajatnya orang-orang yang istiqomah dalam qiyamul lail. Orang yang akhlaknya bagus bisa setara derajatnya dengan orang-orang yang sampun ajeg sholat tahajud. Dan pudini wasaimin nahar, dan seperti orang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Terus orang yang akhlaknya sahih, meskipun boten ahli tahajud, meskipun boten ahli puasa sunnah, karena akhlaknya yang bagus, maka derajatnya besok di hari kiamat setara dan sejajar dengan orang yang ahli tahajud dan orang yang ahli puasa sunnah.
Apalagi orang yang akhlaknya sae, ahli tahajud sama ahli poso sunnah, tambah dukure malih. Ya kan? Dari keterangan ini Pak, artosipun tidak semua yang ahli tahajud, tidak semua yang orang poso sunnah niku memiliki akhlakul ya karimah. Bisa saja dia tahajud tapi seneng ngilokno koncone. Bisa saja dia poso, ya, poso fisiknya, boten makan, boten minum, tapi masya Allah nyeladu koncoy, ngilokno koncoy, ya kan? Bisa saja. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ada seorang sahabat yang bertanya ya Rasulullah, inna mar'atan, ada seorang perempuan. Nah, niki boten berarti niki sensitif ya ibu-ibu nggih, karena memang niki pas ditanya tentang perempuan. Nah, terus perempuan itu banyak yang sae, banyak juga yang boten sae. Termasuk kebagusan perempuan niku Islam memberikan penghormatannya setinggi-tingginya kepada perempuan. Makanya tengene Quran 114 surat niku satu-satunya surat adanya nggih surah An-Nisa perempuan. Gak ada surat Ar-Rijal boten wonten. Ya kan? Boten ada surat Ar-Rijal boten wonten. Adanya surat An-Nisa. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada seorang nama perempuan yang mungkin standarnya niku koyok-koyok nabi. Meskipun boten nabi nggih, karena nabi itu seluruhnya laki-laki. Surat apa? Surat Maryam, ya kan? Ibunda Maryam. Ya kan? Ini menunjukkan kemuliaan seorang perempuan. Nah, pas hadis tadi memang pas konteksnya tanyanya tentang perempuan. Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, ya kan? Taqumul lail wa tasumun nahar. Nek bengi niku ahli tahajud, nek siang poso sunnah. Wa tasaddaq, dan gemar sedekah. Tapi satu ya Rasul, satu punya cacatnya. Napa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, dia niku napa? Menyakiti tetangga-tetangganya dengan lesannya. Nyelatuan orangnya tadi. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalamnya, dia termasuk penduduk neraka. Nauzubillah. Artosipun orang sing ahli tahajud tidak jaminan akhlaknya baik. Orang yang poso sunnah tidak jaminan berakhlak baik. Kok bisa? Bagaimana akhlaknya baik? Nanti akan lanjutannya cara-cara berakhlak ini bagaimana, nanti insya Allah ada sesinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada sahabat yang lain tanya lagi, ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubah. Iki perempuan yang lain ya Rasulullah. Ya, tadi kan sampun nggih, perempuan yang pertama, ini perempuan yang kedua. Ada sahabat yang curhat, ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubah. Dia hanya sholat 5 waktu tok. Mboten tambah, mboten kurang. Gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah qobliyah ba'diyah, gak pernah tahiyatul masjid. Wis 5 waktu tok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten nambah, mboten kurang. Gak pernah sholat Idul Fitri, gak pernah sholat Idul Adha umpamanya. Karena disebutkan hadisnya tusolli al-maktubah, sholat 5 waktu tok. Dan kalau sedekah yang remeh-temeh, karena pada waktu itu disebutkan dalam keterangan hadis, dia bersedekah dengan susu yang dipadatkan, yang sudah membeku. Nah, seperti ini. Kemudian disampaikan oleh sahabat, walakin la tu'dhi ahadan. Tapi sahabat perempuan itu tidak pernah menyakiti orang sama sekali. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Perempuan tersebut termasuk penghuni surga. Keranten apa, Pak? Karena dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dalam kata lain, dia mempunyai akhlakul karimah. Ya. Dengan tonggo yo apik kali tonggone, kali bojone nggih apik kali bojone, kali anak nggih apik kali putra-putrine, ya. Dengan orang tuanya juga sae dengan kedua orang tuanya, dengan jamaah juga nggih seserawungan, ya, seperti ini. Gak pernah nyakiti hati orang lain. Nah, artosipun tadi bahwasanya akhlakul karimah sangat penting sekali, karena napa? Saged nambahi napa? Derajat. Nah,
Meskipun dari ibadah-ibadah berat, Ustaz, apakah kita tidak boleh qiyamul lail? Apakah kita tidak boleh puasa sunnah? Puasa sunnah sangat dianjurkan, qiyamul lail juga sangat dianjurkan. Jangan sampai nanti kita salah persepsi. Oh, berarti Ustaz ngongkon gak qiyamul lail, boten. Ya. Tetap kita berusaha qiyamul lail, apakah 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, seperti sholat sunnah juga sama, atau tadi puasa juga sama. Ya, kita juga dianjurkan puasa Senin, sholat Kamis, qiyamul bid dan yang lainnya. Niku yang nomor 3. Yang nomor 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara fadilah orang memiliki akhlak yang bagus adalah annaha tazidu fil a'mar wa tu'ammirud diyar. Bahwasanya akhlakul karimah niki saged nambahi umur dan memberikan keberkahan di rumah. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammiranil diyar wa yazidani fil a'mar, rawahu Ahmad. Ya. Budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik dan baik terhadap tetangga, yu'ammiranid diyar, niku bisa membuat rumah niku berkah, banyak kebaikannya. Wa yazidani fil a'mar, dan juga bisa menambah umur. Nah, kata para ulama, maksudnya bagaimana nambah umur ya Ustaz? Yang pertama ada pendapat pertama diartikan kontekstual, artinya dia mendapatkan keberkahan umur. Dia umurnya 60 tahun atau 70 tahun, tapi Gusti Allah dikarenakan dia bagus akhlaknya, bagus dengan tetangganya, maka Gusti Allah memberikan taufik, hidayah, bimbingan terhadap hamba tersebut untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga koyok-koyok umurnya panjang. Sehingga seandainya nanti meninggal dunia, koyok-koyok masih urip, karena tadi dikenang jasanya. Seperti ini. Nah, ini secara kontekstual. Pendapat kedua kata para ulama, maksud dari panjang umur ini adalah tekstual. Nek panjang umur ya panjang umur. Suwidak tahun jadi 70 tahun. Nah, seperti ini. Ustaz, apa tidak bertentangan dengan firman Allah yang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Jika ajal itu sudah datang, gak mungkin ditunda, gak mungkin diajukan. Bagaimana korelasinya antara hadis dan ayat ini? Kata para ulama yang memakai pendapat kedua tadi adalah, maksudnya adalah kalau catatan tenggene melahul mahfud sana, ya, niku tidak mungkin bisa berubah karena sudah ditulis jauh-jauh di zaman azali, ya kan, tertulis semuanya. Kapan saya panjenengan dilahirkan, kapan saya panjenengan wafat, nanti sudah wonten catatannya di lahul mahfud. Ya, dan Gusti Allah yang Maha tahu. Nah, mungkin sebagai ilustrasi, umpamanya ada si A, ya kan, ketika dia bagus akhlaknya, bagus dengan tetangganya, niki aslinya umurnya swidak tahun. Ketika dia bagus dengan tetangganya, bagus akhlaknya, Gusti Allah beri dia 70 tahun. Dan itu yang semerap Gusti Allah mawon. Nah, seperti ini. Nah, yang di malaikat yang menyertai kita niki nggih mboten taunya nggih endingnya mawon seperti ini. Nah, dados apa yang dilakukan manusia tadi bisa menambah umur. Nek mboten berarti kalau dia tidak bagus akhlaknya dengan tetangga, maka tetap sudah tahun. Umpamanya seperti ini agar kita punya gambaran. Nggih, niku yang keempat. Yang kelima di antara keutamaan akhlak adalah annaha alamatun ala kamalil iman. Orang yang punya akhlak yang bagus, akhlakul karimah, niki sebagai tanda kalau orang tersebut sempurna imannya. Iman itu kan diantara karakternya, Pak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu saged tambah, saged kurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu saged tambah ketika saya panjenengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman ini saged turun, saged drop, ya, saged terjun ke bawah, ya, derajatnya ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang mempunyai akhlakul karimah yang sempurna, niki imannya sempurna. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan terus saya panjenengan di sini, jenengan bisa lihat, ya, ketika saya panjenengan akhlaknya, tapi kan gak mungkin Pak ngaku-ngaku, aku paling apik akhlaknya. Dia sombong berarti boten bagus akhlaknya. Karena orang akhlaknya nggih dilihat boten diucapkan, ya kan? Dilihat bagaimana gerak-gerik kita akan diketahui, oh akhlaknya orang ini sangat bagus, ya, tindak tanduknya sangat sopan dan yang lainnya. Orang akan bisa menilai. Nah, makanya kalau kita ingin menilai orang lain, kalau kita ingin menilai diri sendiri, ngecek tenggene tiang. Ya. Kalau bertetangga, kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas kita terhadap tetangga-tetangga, jenengan kengken tiang, kengken anak ibu, mongon koncoe, coba cek. Ya, nama saya sama sebut, bagaimana menurut si fulan? Saya, alhamdulillah saya. Kurang saya, berarti harus ada yang diperbaiki. Kok saya, berarti banyak yang harus PR-nya harus diperbaiki. Seperti ini. Oke. Orang yang mukmin yang sempurna adalah imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim atau li ahlihim. Ya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda iman, sempurnanya iman seseorang adalah diukur namun akhlaknya yang paling bagus. Dan orang yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah keluarga kita, yang merasakan akhlak kita, jangan orang lain, Pak. Yang harus merasakan manisnya akhlak kita adalah orang terdekat kita dulu. Kalau kita sebagai suami, istri kita yang akan merasakan bagusnya akhlak kita. Kalau kita seorang bapak, bagaimana anak kita merasakan akhlak kita kepada mereka. Ojo sampai anak dimuringi, diomengi terus, disementit terus, anak stres gitu, ya kan? Sama, seandainya kita sebagai seorang istri, bagaimana suami, ya, ibu-ibu, ya kan, bisa merasakan nikmatnya akhlak panjenengan seperti ini. Nah, jadi yang bisa merasakan akhlak kita adalah orang terdekat kita. Apakah orang tua kita, apakah suami istri kita atau pasangan kita, atau anak-anak kita. Baru yang lainnya, Pak. Baru yang lainnya, tetangga dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir mungkin ini, yang terakhir bahwasanya annaha min khairin. Sudah Pak. Oke. Mungkin 5 saja tadi saya ulangi. Di antara fadilah atau keutamaan akhlak, yang pertama tadi sebagai wasilah untuk masuk surga. Yang kedua menjadi pemberat timbangan di mizan. Yang ketiga bisa melipat gandakan pahala. Yang keempat bisa menambahi umur, semakin berkah, dan rumah kita juga membawa keberkahan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai tanda sempurnanya iman seseorang. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum ditutup, ada bagi kita yang ditakdir atau dicoba oleh Allah dengan kekurangan harta, semoga Allah berikan limpahan kesabaran. Dan bagi kita yang diberikan keluasan harta Allah, mugi-mugi menjadi orang yang bersyukur, sehingga orang yang sabar, orang yang syukur kelak bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.